Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Berjumpa kembali dengan kami dalam agenda LMS atau Learning Management System yang pada kali ini dengan tema penimbangan bahan awal. Adapun tujuan pelatihan pada kali ini adalah 1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan penimbangan bahan awal atau bahan baku untuk produksi. Yang kedua, menjadi pedoman penimbangan agar hasil penimbangan sesuai dan konsisten. Dalam standar CPOTB tahun 2021, di sana disebutkan bahwa penimbangan tidak ada dalam satu aspek terpisah, namun melebur di dalam aspek CPOTB yang lain. Berikut ini adalah desain area penimbangan. Terlihat arah alir udara dan arah alir material setelah proses penimbangan. Di dalam proses penimbangan, ditetapkan sebagai penanggung jawab adalah supervisor, kemudian petugas inspeksi adalah kasih penimbangan, dan sebagai pelaksana adalah petugas timbang dari Departemen PIK, dan sebagai saksi timbang adalah dari Departemen Produksi. Bahasan selanjutnya adalah line clearance. Line clearance adalah kebersihan jalur dari kegiatan penimbangan sebelumnya, sehingga sisa-sisa kegiatan sebelumnya tidak tercampur atau tidak mengkontaminasi kegiatan yang sedang berjalan. Adapun mekanisme line clearance adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah proses kalibrasi. Apa saja yang perlu dikalibrasi? Alat timbang atau timbangan. Pastikan alat timbang atau timbangan yang akan dipergunakan untuk menimbang sudah dikalibrasi. Pada saat proses penimbangan, perlu kita lakukan terlebih dahulu, yakni line clearance. Pertama, periksa wadah dan penandaan bahan baku yang akan ditimbang, termasuk nama bahan, nomor batch, keutuhan wadah dan tanggal kadaluarsa, kesesuaian nama bahan, nomor pengujian, label barcode, dan stempel halal. Kemudian setelah line clearance dilakukan, berikut ini urutan tata cara penimbangan bahan awal. Berikut contoh tentang mekanisme penimbangan. Tercantum dalam timbangan, D atau daya baca adalah 20 gram dan kapasitas timbangan adalah 50 kg. Manakah yang benar dalam penimbangan bahan yang sesuai standar? Ya, yang benar adalah 800 gram dan 10 kg. Karena batas minimum timbangan D dikali 20 gram dan maksimal timbangan adalah 95% dari kapasitas timbangan. Kemudian pastikan timbangan pada area yang ditetapkan atau tidak boleh dipindah-pindah. Maka setiap alat timbang dibuatkan marking area khusus alat timbang. Selanjutnya adalah water pass. Pastikan water pass berada posisi tengah. Ini untuk memastikan timbangan berada pada posisi datar atau level sebelum digunakan. Selama penimbangan berlangsung, periksa atau cek apakah ada kelainan barang yang ditimbang. Contoh warnanya berubah, mencair, menggumpal, atau bau yang berubah. Penimbangan dilakukan bertahap, yakni bahan demi bahan. Tidak boleh lebih dari satu bahan dilakukan bersamaan. Dan pastikan mengikuti kaidah FIFO dan FIFO. Contoh lain seperti gambar berikut, apakah dari gambar ini sudah sesuai dengan prinsip penimbangan yang benar? Ya, benar sekali.
Tidak diperbolehkan menimbang dua bahan secara bersamaan. Bahan yang sudah selesai ditimbang harus langsung diberikan label penimbangan. Kemudian sisa bahan timbang diberi label bahan kemasan tidak utuh dan diletakkan di dalam wadah asli bahan awal tersebut. Dari contoh gambar ini, apakah sudah sesuai? Jawabannya adalah tidak, karena yang benar adalah diberi identitas berupa label hasil timbang, bukan ditulis dengan spidol. Contoh berikutnya, dari gambar ini, apakah sudah sesuai? Jawabannya adalah belum, karena pemberian label hasil timbang harus di setiap bahan hasil timbang. Kemudian dari gambar ini, apakah sudah sesuai dengan prinsip penimbangan? Ya, jawabannya adalah belum. Mengapa? Karena hasil timbang yang sudah selesai pastikan ditempatkan di wadah yang tertutup dan rapat. Dikelompokkan tiap bed agar terlindung dari cemaran dan kontaminasi silang. Terakhir dari bahasan kita kali ini adalah inspeksi ruang penimbangan. Inspeksi ini dilakukan oleh kasih penimbangan, dilakukan minimal 1 kali dalam sehari di semua ruang penimbangan, baik ada ataupun tidak ada proses penimbangan. Demikianlah pemaparan materi pelatihan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pedoman di setiap proses penimbangan bahan awal. Terima kasih, sampai jumpa.